Assalamualaikum semuanya. Stik singkong modal cuma 3.500, kalian bisa dapetin 5 bungkus stik singkong seperti di video ya teman-teman ya. Ini tuh rasanya enak banget, nggak kalah kayak stik kentang, karena kentang kan sekarang harganya tuh agak gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi aku bakal modifikasi pakai singkong, karena singkong itu sekilonya cuma 3.000 rupiah teman-teman, bayangin dong. Dan pas aku cobain ini ternyata rasanya benar-benar super enak. Buat kalian yang penasaran, langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin setengah kilo singkong. Setengah kilo singkongnya tuh masih bisa dibilang kotor ya teman-teman ya, soalnya bagian ujungnya ini belum dibersihin. Jadi ini kita bakalan kupas. Ini caranya, kita langsung aja buang bagian ujung-ujungnya. Caranya seperti di video aja ya. Dan cara ngupas singkong yang benar tuh seperti di video teman-teman. Kita belah dulu kulitnya kayak gini. Setelah itu kita langsung aja kupas seperti biasa. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dikupasnya seperti ini. Sorry banget, aku lagi nggak ada kuku jadi agak susah, tapi setelah udah kekupas kalian bisa lihat sendiri ya, tinggal dikelopek-kelopek gitu aja kayak ngupas buah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa kupas singkong, teman-teman bisa langsung aja tonton tutorialnya di sini. Cuman butuh 5 detik aja singkong kalian udah bersih. Ini kita langsung aja buang ya untuk kulitnya ya. Setelah itu kita langsung aja belah-belah singkongnya. Ini sengaja aku nyucinya nanti aja teman-teman, soalnya kalau dicuci terus ya hemat air kan ya. Ini kita potong-potong agak kecil biar dia tuh cepet gitu loh matangnya. Dan kalau udah selesai dipotong-potong, kita langsung aja siap rebus. Sebelum direbus jangan lupa dicuci dulu ya, teman-teman bisa lihat sendiri ini singkongnya udah bersih. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin air. Untuk airnya jangan terlalu banyak-banyak biar dia tuh cepat mendidih gitu ya teman-teman ya. Kalau udah kita langsung aja masukin singkong yang udah kita cuci bersih tadi. Ini karena pas aku masak ini garam di rumah aku tuh habis teman-teman, jadi di sini aku nggak ada penambahan garam. Jadi kalau teman-teman mau ditambahin garam, sok monggo silakan ya. Pokoknya opsional sih, itu bisa ditambahin garam atau enggak. Kalau saran aku sih biar singkongnya enak ditambahin garam sedikit aja ya, biar ada gurih-gurihnya gitu loh teman-teman. Ini aku aduk sebentar, setelah itu langsung aja aku diemin pokoknya sampai si singkongnya mateng. Ini tuh karena singkongnya aku tuh super banget gitu loh teman-teman, baru aja direbus dia tuh udah mulai bengkak-bengkak gitu. Biasanya kalau singkong yang gak bener gitu bentukannya tuh kayak akar gitu, jadi keras banget. Tapi ini tuh yang nggak keras banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tuh singkong aku tuh bener-bener kayak lembut banget. Ini lagi bener aja nih cari di pasar dapetnya kayak gini, biasanya tuh nggak kayak gini. Jadi kalau teman-teman buat ini singkongnya jangan salah pilih ya teman-teman ya, biar nanti pas ngehalusinya lebih gampang. Kalau singkongnya udah mateng, kita langsung aja angkat seperti ini. Ini boleh banget ditunggu dingin, boleh banget langsung dihalusin. Kalau aku sih tim nunggu dingin ya, soalnya kalau nggak nunggu dingin ya keras banget. Tapi kalau keadaan dingin dihalusin tuh agak keras gitu loh teman-teman. Tapi ini sebelum aku halusin, aku bakalan nyari ininya, bagian tengahnya tuh kan kayak akar banget gitu ya. Jadi mau nggak mau harus diambil-ambil kayak gini biar nanti tuh nggak ngeganggu proses kita buat stik singkongnya. Kita belah-belah aja, kita cari-cari. Kalau udah nggak ada kita langsung aja halusin ya. Boleh banget pakai chopper, boleh banget manual, tapi aku bakalan pakai tim manual aja. Ini pakai centong nasi seperti ini aja, dihalus-halusin biasa ya. Pokoknya caranya seperti di video aja teman-teman. Ini tuh gak cuman murah ya modalnya ya, ini tuh bahannya juga simple banget, pasti ada di rumah kalian. Aku bakalan tulisin nanti di deskripsi ya teman-teman ya, detail modalnya. Jadi kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Modal 3.500 itu belum termasuk kemasan sama minyak goreng. Jadi untuk kemasan sama minyak gorengnya atau gasnya juga disesuaikan aja. Jadi nggak bisa dijadiin patokan 3.500 ya. Itu tuh cuman modal utamanya aja gitu loh. Dan lain-lainnya kan kita bisa pakai yang di rumah dulu ya teman-teman ya. Ini udah selesai dihalusin seperti di video, dipasang lagi bener-bener halus ya. Halusin singkong itu emang agak butuh tenaga lebih, jadi siap-siap aja, tapi ya nggak terlalu lebih-lebih banget sih. Kalian bisa lihat sendiri ya, buktinya ini bisa halus, berarti kan bisa ya teman-teman ya. Untuk perasannya di sini aku ada setengah sendok teh garam, terus di sini aku ada lada. Kalau teman-teman ada lada boleh banget dipakein. Di sini kebetulan aku adanya lada hitam, jadi aku pakai secukupnya aja ya teman-teman ya. Kalau nggak ada lada hitam bisa pakai lada biasa sih.
Untuk Royco-nya aku pakai 1 sendok teh aja. Kalau semua perasannya udah masuk, kita langsung aja siapin timbangan. Aku bakalan timbang maizenanya. Di sini untuk maizena yang aku pakai kurang lebih 50 gram ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi timbangan seperti yang aku punya, sok langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Ini aku pakai maizena sisa dulu ya teman-teman ya, kan lumayan ya. Dan kita tambahin maizena yang baru. Ini kurang lebih 50 gram aja. Kalau tepung maizenanya udah masuk, kita langsung aja pinggirin timbangannya. Sorry banget timbangan aku agak kotor karena tadi kan aku habis nimbang singkong gitu, jadi belum aku cuci bersih, jadi sorry banget ya. Ini kalau semua bahannya udah masuk, kita langsung aja aduk. Sebenarnya aku lebih rekomen kalian tuh ngaduknya pakai tangan kosong, dibejek-bejek gitu, tapi aku nggak tahu kenapa mainnya nggak pakai sarung tangan. Kalau menurut kalian singkongnya agak sedikit susah dilumat ya, kita langsung aja ambil air secukupnya aja, kurang lebih 100 ml aja teman-teman. Kita tambahin air secara bertahap, jangan terlalu kebanyakan, soalnya kalau kebanyakan nanti dia kayak banyak banget gitu, susah banget dibentuk. Jadi kita masukin airnya tuh bertahap aja, sedikit-sedikit. Ini kurang lebih untuk air yang aku pakai 100 ml gitulah teman-teman ya. Seriusan, pokoknya kalau kalian masih gini, mending kalian pakai sarung tangan terus dibecek-becek gitu biar dia tuh lebih cepet tercampur ratanya. Kalau teman-teman punya daun seledri, boleh banget dipakein daun seledri biar nanti tuh hasilnya lebih cakep gitu loh. Jadi ada kayak hijau-hijaunya, biasanya kalau ada hijau-hijaunya kayak lebih menarik nggak sih? Bisa dipakai parsley, pokoknya sejenisnya gitu. Kalau ada hijau-hijaunya boleh banget dipakein ya. Cuman karena aku tuh kurang suka teman-teman, kayak contoh pakai daun bawang nih, kurang suka rasa daun bawang. Jadi untuk hijau-hijaunya itu aku skip gitu. Sebenarnya kalau pakai pasti hasilnya bakal lebih cakep sih. Ini setelah itu aku langsung aja ambil sarung tangan karena ini emang adonannya agak berat. Kalau aku mau tambahin air nanti terlalu banyak gitu loh, daripada aku tambahin air mending aku ambil sarung tangan terus aku becek-becek seperti di video ya. Pokoknya asal dia tuh merata. Kalau udah merata, di sini aku udah siapin plastik biasa. Ini plastik apa aja lah pokoknya teman-teman. Kalau ada plastik bening boleh pakai plastik bening. Ini kebetulan aku ada plastik setengah kilo yang bentukannya butek kayak ini, jadi karena adanya ini jadi aku pakai aja lah ya. Ini aku isi secukupnya aja. Pokoknya untuk ukuran sticknya tuh tergantung kita aja sih. Kalau teman-teman pengen buatnya yang tebel ya dibanyakin adonannya. Kalau kayak kita pengen yang tipis-tipis ya ditipisin aja. Pokoknya di sini secukupnya aja. Setelah itu kita langsung aja bentuk-bentuk seperti di video. Karena ini tuh ada anginnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini simple, kalau kalian punya gunting boleh digunting sedikit aja bagian ujungnya biar dia tuh nggak ngegelembung gitu loh teman-teman. Jadi walaupun plastiknya bocor tuh nggak ngaruh. Jadi ini bakalan aku gunting aja sih ujung-ujungnya ini biar dia tuh nggak masuk angin gitu loh teman-teman. Tuh caranya kayak gini aja. Ini aku buang anginnya terus aku bentuk-bentuk lagi. Gampang banget ya. Untuk caranya bisa lihat di video. Ini terus aku pencet-pencet gitu pokoknya sampai dia tuh pipi. Kalau udah kebentuk cantik kayak gini, kita langsung aja masukin ke dalam freezer ya. Pokoknya kita rapi-rapin dulu. Kalau udah rapi baru kita masukin freezer biar nanti tuh motong-motongnya dia tuh nggak lengket teman-teman. Soalnya kalau langsung dipotong-potong dia tuh pasti bakalan lengket. Jadi ini caranya tuh dirapin aja dulu semuanya. Setelah itu masuk ke dalam freezer minimal 30 menit sih biar dia tuh agak kaku gitu loh. Ini tinggal terakhir aja. Kenapa ini tuh malah lengket di plastiknya gitu loh teman-teman. Padahal tadi yang pertama sama kedua tuh nggak seribet ini, cuman karena tadi tuh aku masukin adonannya terlalu ujung, jadi masukin ke dalamnya tuh agak repot gitu loh, paham gak sih? Padahal tadi yang pertama sama kedua tuh nggak seribet ini, tapi ini kayak tinggal terakhir aja ribet banget deh. Ini tuh satu resep jadinya tuh 3,5 bungkus gitu kalau plastiknya sama kayak yang punya. Dan ini tuh aku udah masukin freezer ya teman-teman ya, udah beku banget ya, nggak beku-beku banget sih, pokoknya udah keras aja dianya. Ini kita langsung aja buka plastiknya. Ini tuh plastiknya nggak nempel sebenarnya, cuman agak sedikit plastiknya tuh agak sedikit susah buat robek gitu loh teman-teman. Jadi plastiknya elastis gitu kan, jadi mau nggak mau harus digunting gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh aku bukanya karena plastiknya tuh melar gitu ya pas disobek, jadi mau nggak mau harus digunting. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya, lumayan kaku. Kita langsung aja siap potong-potong.
Jadi kalau bisa habis dipotong langsung digoreng ya teman-teman ya. Kalau nggak mau langsung digoreng boleh lagi dimasukin ke dalam freezer keadaan udah dipotong-potong kayak gini. Jadi kalau teman-teman nggak pengen langsung digoreng, ini habis dipotong dimasukin freezer aja biar dia tuh tetap beku, nggak benyek-benyek gitu. Selesai dipotong semuanya, kita langsung aja siapin minyak panas. Kalau teman-teman nggak pengen singkong kalian ngembang seperti yang aku punya, kalian tuh jangan pelit-pelit minyak ya teman-teman ya, karena di sini tuh aku ada dua penggorengan gitu kan, yang satu pakai teflon, yang satu tuh pakai penggorengan yang cembung biasa gitu loh, dan hasilnya tuh beda banget teman-teman. Yang pakai teflon ini dia tuh ngembangnya tuh gede banget, kayak ngebengkak gitu loh teman-teman, karena emang sedikit minyak kan. Dan yang satunya lagi aku tuh ngegoreng keadaan terendam gitu, hasilnya tuh ya mungil-mungil gitu kayak badan aku, jadi dia nggak bisa ngembang gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa pilih sendiri sih, kalian pengen hasil yang gede-gede apa enggak. Kalau pengen hasil yang gede-gede ya pakai teflon seperti ini. Ini nanti kalau digoreng dia agak ngembang dulu gitu loh, jadi sebelum kering dia ngembang dulu baru dia kering. Tapi kalau yang pakai penggorengan cembung itu dia tuh langsung kering gitu loh teman-teman, jadi dia nggak ngembang dulu, jadi langsung aja dianya. Tapi menurut aku hasilnya sama-sama cantik ya, boleh banget pakai dua mode itu, terserah sih, nanti bakalan kelihatan banget sih hasilnya. Jadi besar kecilnya tuh kelihatan banget. Kalau pakai teflon itu benar-benar gede-gede banget, kalian bisa lihat sendiri ya. Padahal tadi motongnya juga nggak terlalu gede, tapi setelah digoreng dia gendut-gendut gitu loh. Ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Ini udah campur sih. Dan untuk bungkusnya aku pakai bungkusan yang biasanya dipakai buat stik kentang. Aku lupa namanya apa, tapi kalau teman-teman butuh rekomendasi, sok langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk satu bungkus ini aku isi kurang lebih 7, karena emang kalian bisa lihat sendiri ini tuh gendut-gendut gitu loh teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Seharusnya sih full semuanya ya, cuman karena tadi di awal tuh aku udah penasaran banget sama rasanya, jadi beberapa udah aku cemilin, sorry banget. Ini dia hasilnya ya setelah aku bungkus-bungkus. Kalau teman-teman ada antaka boleh banget dipakai antaka, cuman di sini tuh tim aku tuh Royco aja deh teman-teman. Ini aku bakalan kasih Royco, tapi ini optional ya, bisa pakai bisa enggak. Ini langsung aja kita cobain. Ini aku ngegoreng pakai teflon teman-teman, jadi ngembang gitu loh, jadi cakep. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngegoreng pakai teflon tuh lebih crispy di dalam gitu loh teman-teman, karena dia tuh ngembang kan, jadi dalamnya berongga-rongga gitu, jadi enak. Tapi kalau versi kita ngegorengnya pakai minyak banyak, dimakan tuh dalamnya bener-bener lembut banget. Kalau teman-teman nanya rasanya kayak gimana, mirip banget kayak stik kentang. Bahkan ini rasa singkongnya tuh udah nggak ada, udah hilang gitu loh, karena emang udah diolah kan. Buat kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.